Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qaili fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat Jumat. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi dan segagah apapun pangkat manusia di dunia, ia akan tetap menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hakikatnya posisi tertinggi bagi manusia di hadapan Allah adalah bagaimana seorang hamba bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan tujuan akhir, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labid juz 1 halaman 48 menyebutkan riwayat bahwa ayat ini turun untuk Suhaib bin Sinan, Ammar bin Yasir, Sumayyah ibnu Ammar, Yasir bapaknya, Bilal hamba sahaya Abu Bakar, Khabbab bin Al-Arad, Abu Dzar, dan Abis hamba sahaya Huwaitib. Segolongan umat Islam pada periode awal yang disiksa oleh orang-orang musyrik. Sahabat Suhaib bin Sinan, ia rela meninggalkan hartanya di kota Makkah untuk mengikuti hijrah ke kota Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak hijrah, ia sempat ditahan oleh orang-orang musyrik. Ia pun berkata kepada mereka, "Sungguh, aku adalah orang tua yang renta. Aku punya harta benda. Aku akan memberikannya kepada kalian dan menukarkannya dengan kebebasan agamaku." Orang-orang musyrik tersebut menyetujuinya dan membebaskan jalan untuknya. Dan kemudian Suhaib pergi menuju Madinah. Ketika Suhaib memasuki kota Madinah, ia bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Penjualanmu sangat menguntungkan wahai Abi Yahya." "Apa itu wahai Abu Bakar?" tanya Suhaib. "Allah menurunkan tentangmu ayat Al-Quran," jawab Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat yang tadi. Khabbab bin Al-Arad dan Abu Dzar keduanya lari sampai ke kota Madinah. Sumayyah diikat
di antara dua unta, kemudian dibunuh. Begitupun dengan Yasir. Sedangkan lainnya, mereka memberikan sebagian yang diinginkan oleh orang-orang musyrik sebab penyiksaan yang dialaminya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas di antara umat manusia terdapat mereka yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang dimaksud di sini ialah mereka yang akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Imam As-Suyuti dalam Tafsirul Jalalain menjelaskan bahwa ayat di atas turun untuk menjelaskan golongan umat manusia yang rela menyerahkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mencari ridhonya. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk Suhaib bin Sinan yang disiksa oleh orang-orang musyrik karena keislamannya. Kemudian ia hijrah ke kota Madinah dan meninggalkan semua harta-hartanya. Terkait hal ini, Syekh Ahmad As-Sawi dalam Hasyiah As-Sawi juz 1 halaman 126 memberikan komentar dengan menjelaskan lebih rinci kisah Suhaib. As-Sawi menjelaskan, ketika diketahui Suhaib masuk Islam, ia diganggu dan disiksa oleh orang-orang musyrik. Ketika itu Suhaib berkata, "Aku adalah laki-laki tua yang miskin yang tidak bermanfaat untuk kalian. Jika aku lari pun tidak akan membahayakan kalian. Jika kalian menginginkan hartaku, ambillah hartaku." Suhaib meninggalkan hartanya dan hijrah menuju ke kota Madinah bersama Rasulullah SAW. Nabi kemudian memujinya dengan ucapan, "Sebaik-baik hamba ialah Suhaib jika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski melihat sabab nuzul ayat ini turun untuk Suhaib, namun secara keumuman ayat ini diperuntukkan kepada siapa saja yang berjuang dan menghibahkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit juz 11 halaman 334 terkait ayat ini berkata, "Kilal muradu biman ghair muayyan bal hiya fi kulli man ba'a nafsahu lillahi ta'ala fi jihad aw sabrin ala dinin aw kalimati haqqin 'inda jair aw hayyatillah aw dhabba an syar'ihi aw ma asbaha hadza." Yang artinya dikatakan yang dimaksud seseorang di sini bukan untuk orang-orang tertentu, akan tetapi diperuntukkan untuk siapa orang yang menghibahkan dirinya untuk Allah, baik dalam berjihad, bersabar melakukan perintah agama, menegakkan kalimat hak pada orang yang menyimpang, dan berjuang karena Allah dan melakukan syariat-syariat atau yang lainnya. Dari penjelasan ayat di atas dapat diambil beberapa poin penting yang sekaligus menjadi kesimpulan pada khutbah Jumat kali ini. Yang pertama, ayat di atas menjabarkan dan memberikan pesan penting untuk mengingat kembali tujuan awal manusia, yaitu untuk menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat di atas juga menjabarkan bagaimana sebaik-baiknya umat manusia memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kisah Suhaib bin Sinan yang menjadi sebab turun ayat di atas dapat menjadi teladan kehidupan dalam mengarungi kehidupan sebagai seorang hamba yang taat dengan tujuan mencari ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi binafsihi
وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة